Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Ramanda dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NPM E1A2310006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi materi dari buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut yaitu bab 1 mengenai pokok-pokok pendidikan kewarganegaraan. Dalam poin pertama dijelaskan bahwa latar belakang pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan misi pendidikan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dijelaskan juga pada Konferensi Menteri Pendidikan di New Delhi pada tahun 1996 dan juga dijelaskan pada UNESCO 1998 di Paris. Poin yang kedua yaitu mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan ini yaitu mewujudkan perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, serta mewujudkan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan perorangan dan golongan. Pada poin selanjutnya yaitu mengenai fungsi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Fungsi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ini yaitu sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, kesadaran hukum, dan partisipasi membangun bangsa berdasar pada Pancasila. Poin yang terakhir yaitu mengenai landasan pendidikan kewarganegaraan. Tentu saja dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini ada landasan-landasannya. Yang pertama itu ada landasan ilmiah, lalu ada landasan hukum, dan juga landasan historis. Lalu selanjutnya bab 2. Nah, bab 2 ini membahas mengenai arti Indonesia, identitas nasional, dan juga peran Pancasila. Yang pertama mengenai pengertian nama Indonesia. Nah, nama Indonesia ini berasal dari kata Latin yaitu Indus yang berarti Hindia dan bahasa Yunani Neos yang berarti pulau. Neosio yang berarti pulau-pulau. Jadi, Indonesia ini memiliki arti yaitu pulau-pulau Hindia. Lalu, poin selanjutnya yaitu mengenai identitas nasional Indonesia, di mana seperti yang kita ketahui bahwa identitas nasional Indonesia ini meliputi yang pertama ada bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara. Bendera negara ini berwarna merah dan putih. Lalu yang ketiga, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Lalu selanjutnya lambang negara. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Lalu semboyan negara. Semboyan negara Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada falsafah negara yaitu Pancasila. Lalu konstitusi hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bentuk negara Indonesia adalah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin terakhir yang saya ambil pada bab 2 ini yaitu mengenai peran Pancasila dalam identitas bangsa. Peran Pancasila dalam identitas bangsa yaitu yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang ketiga Pancasila sebagai pandangan hidup, yang keempat Pancasila sebagai ideologi, yang kelima Pancasila sebagai dasar negara, yang keenam Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum, dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Baik, selanjutnya mari kita bahas mengenai bab 3, di mana bab 3 ini menjelaskan tentang ideologi Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa ideologi ini adalah sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan juga keagamaan. Dalam materi bab yang ketiga ini, di dalam buku menjelaskan
bahwa ideologi di Indonesia ini dibagi menjadi 5 ideologi. Nah, yang pertama yaitu mengenai ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila memiliki 3 arti utama, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam arti netral, dan ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Rezim terbaik menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan sepenuhnya. Yang ketiga yaitu ideologi konservatif, di mana paham ini menekankan pada kelompok masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaan. Yang keempat, ideologi sosialisme. Ideologi ini didasarkan pada pandangan kemanusiaan. Yang kelima yaitu ideologi fasisme. Nah, ideologi ini berkaitan dengan kemegahan upacara dan simbol yang mendukung negara. Bab yang keempat yaitu mengenai negara dan konstitusi Indonesia. Nah, arti negara sendiri yaitu integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Kualifikasi negara meliputi penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan memiliki kemampuan bekerja sama dengan negara lain. Hakikatnya, negara ialah suatu organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan oleh badan negara untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara itu sendiri yaitu memelihara ketertiban, keamanan, serta menyelenggarakan kesejahteraan umum. Negara berfungsi sebagai provider, regulator, entrepreneur, dan juga umpire. Bentuk negara ada 2, yaitu kesatuan dan serikat. Dalam bab 4 juga, dalam buku membahas mengenai konstitusi negara. Nah, konstitusi negara Indonesia ini sangat berhubungan erat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai kedudukan yang tetap dan tidak bisa diubah. Proklamasi kemerdekaan juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki pasal dan juga batang tubuh. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan. Apa yang telah terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dijabarkan ke dalam pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. Bab selanjutnya yaitu bab 5, di mana di dalam buku membahas tentang negara hukum, hak asasi manusia, dan juga prinsip demokrasi Pancasila. Di dalam buku dijelaskan bahwa hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki tataran norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Sejarah perkembangan negara hukum didahului oleh munculnya sistem pemerintahan dalam negara polis, yakni negara berperan dalam menyelenggarakan ketertiban dan keamanan. Hak asasi manusia ada sejak manusia itu lahir. Nah, ajaran hukum kodrat ini berdasarkan pada pemikiran skolastik memberikan jalan berpikir bahwa hukum kodrat adalah hukum yang berlaku secara universal dan abadi yang bersumber dari Tuhan atau irasional dan bersumber dari akal atau rasional. Menurut Jeremy Bentham, di mana hak asasi manusia ini diantaranya yaitu mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan rasa aman sebagai salah satu unsur hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini dibedakan menjadi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak asasi politik, dan juga hak asasi sosial budaya.
Di dalam demokrasi Indonesia yang berbasiskan Pancasila ini, dikenal beberapa dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Nah, bercirikan diantaranya yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi, adanya pemilu, adanya peran kelompok kepentingan, dan juga demokrasi sebagai penyelesaian masalah. Selanjutnya, mari kita bahas bab 6. Bab 6 ini membahas tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Adapun asas dari wawasan Nusantara yaitu ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan juga diciptakan demi tetap taat dan setia kepada komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Selanjutnya mengenai kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini sebagai wawasan kebangsaan dan nasional bangsa Indonesia. Nah, merupakan landasan yang visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara itu sendiri yaitu mewujudkan nasionalisme dengan menjadikan wawasan Nusantara ini sebagai pedoman, motivasi atau dorongan, serta rambu-rambu untuk menciptakan kebijaksanaan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Adapun faktor wawasan Nusantara meliputi yang pertama yaitu ada asas kepulauan, lalu ada konsepsi tentang wilayah kelautan, lalu zona ekonomi eksklusif atau yang sering kita kenal dengan ZI, dan yang terakhir yaitu karakteristik wilayah Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara ini yaitu sebagai pancaran filsafat Pancasila sebagai satu kesatuan politik dan juga sebagai ketahanan nasional. Bab yang terakhir atau yang bab ketujuh ini membahas mengenai ketahanan nasional dan integritas nasional. Mari kita bahas mengenai ketahanan nasional sendiri itu apa sih? Nah, ketahanan nasional ini adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Unsur-unsur dari ketahanan nasional itu meliputi ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Adapun landasan ketahanan nasional yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga konstitusional, lalu ada landasan historis, landasan visioner, landasan konseptual, dan juga landasan doktrinal. Asas dari ketahanan nasional yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, asas mawas diri ke dalam dan mawas keluar, dan juga asas kekeluargaan. Nah, dalam buku ini juga dibahas mengenai integritas nasional. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Integritas nasional sangat penting untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Miron Weiner, integritas ini dibagi menjadi 5, yaitu integritas nasional, integritas wilayah, integritas nilai, integritas elit massa, dan integritas tingkah laku. Nah, itu dia mengenai pembahasan isi materi dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Demikian resum buku ini saya buatkan untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan di dalam pemaparannya, mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.